Oke guys, sekarang saya sudah berada di lokasi tes CPNS di Kabupaten Oku. Kita sudah bersama Pak Merdaili sebagai Kepala BKPSDM Oku, Pak Lubis, Sekretaris BKPSDM Oku, dan Pak Yosef. Hari ini Kabupaten Oku menjadi viral dengan salah satu peserta atas nama Rahmat Hidayatullah yang berhasil memecahkan ranking top nasional. Mari kita ngobrol-ngobrol sama Pak Merdaili. Bisa ceritakan seperti apa kita mendapatkan hasil itu, kabarnya dari mana gitu Pak? Ya, jadi kemarin pada sesi pertama jam 8 itu kita dari BKN Panselmas itu menghubungi bahwa ada dari peserta asli Oku ini yang dapat ranking tertinggi 466 atas nama Agung Wijaya, itu berdomisili di Desa Pusar. Kemarin rekor nasional ini yang tertinggi ada di Kalimantan Tengah dengan skornya 455. Tapi tes di Oku yang sesi pertama Agung Wijaya ini dapat 466 sehingga dia tertinggi. Jadi kami sudah menghubungi yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak mengangkat telepon. Akhirnya orang tua yang bersangkutan datang menyampaikan bahwa anaknya sedang di rumah, takutan. Ini katanya ketakutan karena dia khawatir ada kesalahan. Setelah dijelaskan orang tuanya maklum, dan memang anak itu sejak tes CAT ini lulus, yang masuk AKABRI, PDN, mana ada kesehatan kendala. Tetapi pas masuk sesi terakhir, sesi 5 itu ada lagi yang passing grade-nya melebihi dari Agung Wijaya ini yang 476 atas nama Rahmat Hidayatullah. Tapi itu dari data yang ada, beliau itu berdomisili di Palembang. Dan itulah menurut BKN yang petugas di kita di Panselmas di Oku ini sekarang memegang rekor tertinggi untuk seluruh Indonesia. Jadi yang nomor 2 baru yang Besar baiknya Kabupaten Oku sebagai satu-satunya kabupaten menyelenggarakan tes CPNS mandiri murni Pak ya. Ya. Bisa Bapak ceritakan seperti apa pengalamannya menjadi penyelenggara tes murni dan berhasil menembus rekor, passing grade tertinggi itu Pak. Jadi berawal dari seleksi tahun kemarin untuk ibu yang baru mendaftar Anda dapat sepatunya lebih kurang. Kita melihat peserta yang dari Oku ini datang ke lokasi tes di Palembang di BKN. Ada yang sampai di Palembang itu jam 4 subuh, ada yang jam 5 subuh berangkat dari Oku itu tengah malam Bu. Ada yang naik motor, ada yang kecelakaan, ada yang kecopetan, dan banyak juga warga Oku ini yang potensial sebenarnya tapi tidak punya biaya ke Palembang. Akhirnya dengan dasar surat Menpan bahwa kita dihimbau untuk mandiri sendiri, itu kita jadikan dasar disampaikan ke Bupati. Bupati merespon, akhirnya kita pada saat rapat anggaran juga didukung oleh DPRD. Sehingga kita mempelajari spesifikasi alat yang sesuai dengan BKN minimal. Jadi kita diberikan speknya seperti apa. Kita dengan dasar spek yang sudah diberikan oleh BKN itu, kita pengadaan alat-alat ini yang memang di diklat ini sebenarnya ada gedung yang tidak terpakai, yang kurang terawat. Kemarin kita poles-poles. Akhirnya kita mengadakan alat komputer ini sebanyak 115 untuk untuk komputernya, kemudian 10 lagi untuk laptop ini terregistrasi online itu. Tetapi setelah kita adakan penerimaan, kita sudah punya alat sendiri. Alhamdulillah syukur, ternyata tahun ini memang di pelaksanaan tes ini dibebankan di APBD setiap peserta Bu. Jadi diadakan dibebankan di APBD, sehingga kalau kita setor ke APBD satu orang 1.000 kan sudah pendaftarnya Oku ini 8.846.
ya sudah, kalau dikalikan 100 sudah sekian. Nah, nanti Untuk aku sendiri, mereka ini bayar tesnya? gratis, Bu. Oh, gratis. Nah, itu tadi. Mungkin kita bisa lihat-lihat dari luar saja, Pak, Ya. gedungnya. Ya. Inilah suasana tes CPNS di Kabupaten Oku. Teman-teman bisa saksikan ini calon peserta tes yang akan memasuki ruangan untuk mengikuti tes. Ya. Ini tempat apa namanya, daftar kehadiran yang bersangkutan. Wah, ini nanti di sini tempat keluarga dari peserta, dia menunggu anaknya sambil melihat layar monitor yang secara real time, Ya, ini real time, jadi keluarga, teman-teman peserta juga sudah bisa melihat hasil yang sedang melaksanakan tes di dalam di ruangan Narapraja. Itu sudah terlihat langsung di sistem yang akan meranking nilai dari para peserta. Nah, disinilah ada 2 monitor, di sana 1. Ini para keluarga, teman-teman dari peserta yang lagi tes di Narapraja, dia bisa menyaksikan nilai pada saat sedang berlangsung. Oke guys, inilah layar monitor yang bisa langsung disaksikan oleh peserta tes yang sudah keluar dari ruangan atau keluarganya. Di sini sangat transparan sekali, apa yang diklik oleh peserta yang lagi tes langsung muncul di layar ini. Jadi benar-benar fair, benar-benar tidak ada ini ya permainan gitu. Jadi semua peserta ataupun keluarga bisa menyaksikan sendiri, ada hasil TWK-nya, ada TIU-nya, ada TKP dan total nilai. Jadi peserta juga diberi kesempatan untuk mengambil foto ya, Pak ya. Nanti secara manual ditempel juga, Bu, di papan. Manual hasil akhir dari peserta yang melaksanakan tes prosesinya. Kita tempel di papannya. Oke guys, sekarang Kepala DK PSDM Kabupaten Oku sedang menandatangani hasil tes di sesi kedua. Jadi ini benar-benar secara langsung ya, begitu selesai langsung ditandatangani, dan ditempelkan di papan pengumuman. Peserta ataupun keluarga bisa langsung melihat hasil nilai tes peserta. Cerita? Guys, inilah calon peserta tes CPNS yang akan memasuki ruangan. Sekarang masih berada di ruang tunggu. Lihatlah ya teman-teman, nih wajah-wajah gembira ya, wajah-wajah penuh harapan ya. Semoga lulus semua ya. Semangat pagi! Semangat pagi! Jadi ini ruang tenda 2. Tenda 2 ini tempat para peserta untuk menunggu ke loker-loker. Ini dia masih belum steril, masih membawa tas, ada yang pakai jam tangan, bawa HP. Setelah dari sini nanti para peserta ini akan menuju ke loker untuk menitipkan barang sekaligus registrasi online. Ini ruang loker. Loker ini untuk para peserta yang tadinya masih membawa tas, jam tangan, HP dan logam lainnya ditaruh di loker-loker yang sudah disediakan. Nanti para peserta dapat 1 kunci loker masing-masing. Jadi barangnya sudah steril, barang-barang sudah dititip di dalam loker dalam posisi yang aman, dan para peserta ini memegang kunci loker itu masing-masing. Selanjutnya setelah barang di loker, para peserta langsung ke registrasi online. Ini sudah ada petugas kita untuk registrasi para peserta dan nanti mendapatkan PIN peserta. Pada saat nanti di ruang Narapraja sudah berhadapan dengan komputer, PIN itulah nanti sebagai kuncinya untuk bisa membuka komputer untuk melaksanakan tes.
CPNS ini peserta kita 3 orang untuk di bidang legislasi ini ada peserta. Silakan Dek, yang tergabung. Ya, nanti mereka mendapat tim masing-masing, 1 orang beda-beda timnya. Menuju ke ruang absen manual sekaligus nanti ruang scanning untuk pendeteksian kalau ada yang masih membawa barang yang dilarang. Tidak ada yang boleh dibawa kecuali KTP dan nomor peserta. Nah ini registrasi absensi manualnya, ada petugas kita sudah siap-siap. Mereka ini untuk menerima para calon aparatur sipil. Ini ruang bersamanya body scan. Ini petugas kita ngecek seluruhnya, yang cewek khusus petugas cewek kalau ada barang yang dilarang kecuali KTP dan nomor ujian yang boleh masuk. Selain itu tidak boleh diperkenankan masuk. Memang banyak yang lucu, ada yang bawa jimat. Beberapa waktu yang lalu ketangkep bawa jimat banyak peserta ini. Ada juga yang membawa raja-rajahan, tapi sekarang sudah tidak lagi semenjak ketahuan kemarin itu membawa jimat. Ini peserta sudah termasuk sepatunya harus dilepas. Setelah itu peserta di tenda 3 ini di ruang steril yang sudah tidak membawa apa-apa lagi kecuali KTP dengan kartu ujian, nomor ujian. Ini peserta yang hamil kita posisikan di depan semuanya. Ibu-ibu hamil bisa dideteksi, nanti diantar oleh petugas kesehatan. Ada petugas kesehatan. Kemarin ada yang kakinya patah, jadi petugas kesehatan dipandu bawa ke ruangan Narapraja. Nah ini petugas kesehatan standby mulai dari jam 6 sampai jam 8 sampai selesai kita menyegel ruangan Narapraja ini. Petugas dari satuan polisi juga standby di sini mengamankan baik itu jalur lalu lintas maupun peserta yang ada di sini. Mereka ini full di sini mulai pagi hingga malam hari sampai nanti penyegelan itu. Ini petugas dari Panselnas, dari BKN. Ini Pak Ilham sebagai koordinator pelaksanaan tes ini. Dari petugas setelah Pak yang dari Pak Ilham ya, bisa diceritakan kemarin hasil bagaimana kita dapat informasi bahwa Kabupaten Oku salah satu peserta tes ada yang berhasil Oke guys, sekarang kita sudah berada di tempat lokasi tes. Kita bisa ke sini karena memang peserta tesnya belum masuk gitu. Sekarang kita sudah bersama Pak Koordinator Pansel dari BKN, Pak Ilham. Mungkin kita akan tanya-tanya sedikit soal prestasi peserta tes kemarin. Tolong yang hasil tesnya kemarin tertinggi 476. Ya. Begitu selesai, kami nggak sempat wawancara karena dia langsung keluar. Nah, itu namanya kita kan sudah sekaligus kan. Ya. Jadi mau kita kejar, dia udah keluar, jadi nggak bisa kita dapat informasi dia bersangkutan seperti apa gitu kan. Tapi benar untuk saat ini sampai kemarin sore itu baru atas nama Rahmat Hidayat itu Pak yang tertinggi. Ya, informasinya dari grup kita bahwa paling tinggi itu 476 dari Oku. Jam berapa Pak dapat informasi itu? Dapat informasi? Dapat informasi dari grup itu. Terakhir jam sisi kelima. Jam berapa, jam 5 setengah 6. Kita dapat dari grup Kita informasi dari grup bahwa itu tertinggi sekitar jam berapa kemarin. Setelah itu kita informasikan kan ke yang nilai 476 itu langsung kita informasikan ke grup bahwa itu udah nilai tertinggi. Maksimalnya berapa itu Pak? Minimalnya 500. Maksimal. Maksimal. 500. Bahkan maksimal nilai tertinggi itu 500. Ya.
Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat siang. Ini apa? Gedung dalam arah Praja atau lokasi tes. Ini komputer kita sudah siap, ini menunggu peserta yang lagi di steril, lagi dicek, bentar lagi akan masuk. Jadi kita diberi izin sebentar oleh koordinator di sini. Jadi terima kasih pada Pak Koordinator Pansel yang memberi izin. Inilah gedung Nara Praja, ini tempat kita melaksanakan seleksi tes di OKU ini. Jadi mudah-mudahan nanti akan mendapatkan ASN yang berkualitas, ASN yang dedikasi, loyalitas tinggi dan mengabdi pada masyarakat. Mudah-mudahan. Amin. Inilah dia gedung Nara Praja Kabupaten Oku, tempat diselenggarakannya tes CPNS di Kabupaten Oku. Kita informasikan bahwa Kabupaten Oku merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memiliki gedung sendiri berikut fasilitasnya untuk menyelenggarakan tes CPNS tahun ini. Kita lihat persiapannya sudah sangat luar biasa ya, sangat maksimal. Ada ini Pak, bisa diceritakan? Ada standby Ibu. Ada mobil ambulan, ada petugas medis, keamanan, semua sudah memenuhi standar nasional untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan PNS tahun 2019. Termasuk genset kita ini sudah sesuai, bahkan lebih dari yang sudah digariskan, kita 100 kPa. Jadi dalam hitungan 20 detik paling lama, kalau mati lampu langsung gensetnya langsung nyala sendiri. Jadi ada pengaruhnya walaupun mati listrik. Biasanya lebih KN untuk penyelenggara.